Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang Padang Lamun Ekosistem Penting Bawah Laut. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Agnes Ayusimah dengan NIM L02 1241041. Dan perkenalkan, nama saya Olvin dengan NIM L0211053. Materi yang pertama itu pendahuluan. Lamun adalah tumbuhan laut berbunga yang hidup di perairan dangkal. Mereka membentuk padang rumput bawah laut yang produktif, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Lamun berasal dari tumbuhan darat berbunga yang kembali ke laut lebih dari 75 juta tahun lalu. Mereka adalah kelompok yang beragam, dengan 60 spesies yang tersebar dalam 4 garis keturunan utama, tetapi hanya wilayah pesisir yang menyediakan kebutuhan habitat spesifik mereka. Selanjutnya itu keanekaragaman lamun, ada 3. Pertama itu terdapat sekitar 60 spesies lamun yang termasuk dalam 4 garis keturunan utama. Yang kedua itu tumbuhan di pesisir dengan kualitas air jernih. Yang ketiga itu membutuhkan cahaya cukup dan kedalaman dangkal. Materi selanjutnya itu jasa ekosistem lamun. Padang lamun menyediakan habitat penting bagi penyu, kuda laut, hiu, dan pari. Lamun juga menyediakan pakan bagi herbivora laut serta berfungsi sebagai penyaring alami. Fotosintesis lamun menghasilkan oksigen dalam jumlah besar yang memperkaya kolom air. Selanjutnya lamun dan ketahanan pangan. Ada 4. Yang pertama, padang lamun adalah tempat pembibitan untuk ikan dan biota laut lainnya. Yang kedua itu sekitar 50% perikanan global memiliki keterkaitan dengan spesies yang masa mudanya tumbuh di padang lamun. Yang ketiga itu contoh nyatanya itu ikan pol Alaska, salah satu komoditas perikanan terbesar kedua di dunia, memanfaatkan padang lamun saat fase awal hidupnya. Yang keempat itu kehilangan lamun berarti ancaman terhadap perikanan dan ketahanan pangan global. Baik, selanjutnya itu lamun dan balance karbon. Yang pertama itu lamun adalah penyebaran karbon laut yang sangat efisien, dikenal dengan istilah balance karbon. Yang kedua itu menutupi 0,1% dasar laut, tapi penyumbangan 10% penyebaran karbon laut. Yang ketiga itu penyebaran sekitar 27 ton karbon per tahun melalui sistem akar dan rimpangan yang menahan karbon di sedimen. Dan keempat itu kemampuan penyimpanan karbon lamun 2 kali lipat lebih tinggi daripada hutan-hutan tropis. Baik, selanjutnya itu fungsi fisik lamun. Yang pertama itu daun lamun memperlambat arus laut sehingga sedimen mengendap membentuk gundukan pasir dan dasar laut yang stabil. Yang kedua itu struktur lamun membantu melindungi pasir dari badai, gelombang besar, dan abrasi. Yang ketiga itu sistem akar dan rimpangan mempengaruhi dasar laut sehingga mencegah erupsi pantai dan mendukung ekosistem pesisir lainnya sehingga mangrove dan rawa asin. Selanjutnya itu analisis data. Yang pertama itu alat tangkap deskripsi Dragon Breathroll merusak dan mencabut lamun darus dasar laut. Yang kedua itu polusi nitrogen dan fosfor dari pertanian dan membangun pesisir memicu ledakan alga, yaitu menutupi daun lamun, menghentikan fotosintesis dan menyebabkan kematian lamun. Yang ketiga itu efisien produktor puncak, yaitu landak herbivora merusak lamun. Kesimpulan, lamun adalah perkayaan ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati perikanan, melindungi pesisir dan mitigasi iklim. Namun ekosistem ini sangat rapuh dan terus-menerus melindungi padang lamun harus menjadi prioritas demi berkelanjutan air dan masa depan manusia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.